Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat keluarga muslim. Program Kata Pakar hadir kembali di hadapan Anda. Nah, tema kita di kesempatan kali ini perdana di tahun 2021. Kita akan membahas soal kehadiran vaksin COVID-19 yang simpang siur di mana-mana ya informasinya. Nah, kali ini kita akan cari informasi terkait dengan kedatangan vaksin di beberapa wilayah di Indonesia yang sudah didistribusikan termasuk di Sumatera Utara. Di belakang saya ini sedang berlangsung kegiatan sosialisasi vaksin COVID-19 yang berlangsung di Aula Gedung Kantor Bupati Deli Serdang. Nah, nanti kita juga akan lihat seperti apa jalannya sosialisasi vaksin tersebut, dan nanti kita juga akan cari informasi dari beberapa orang yang punya kapasitas untuk memberikan penjelasan terkait dengan vaksin COVID-19 yang sudah hadir di Sumatera Utara. Dan seperti apa sahabat muslim, jadi jangan kemana-mana, tetap ikuti program Kata Pakar episode kali ini. Baik sahabat muslim, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Ashari Tambunan. Beliau merupakan Bupati dari Deli Serdang, dan tadi kita sudah sama-sama menyaksikan bagaimana simulasi distribusi vaksin COVID-19. Nah Pak, sebelumnya apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Pak ya. Pak, kita tahu nih Deli Serdang masuk kategori zona merah ya dalam beberapa waktu penyebaran COVID-19. Tanggapan Bapak dulu secara umum seperti apa Pak? Ya, pertama saya ingin menjelaskan bahwa per hari ini alhamdulillah Deli Serdang tidak lagi zona merah, tapi sudah lebih baik. Sekarang pada posisi orange, dan kami masih akan terus berusaha agar kondisi orange ini bisa kami turunkan lagi ke depannya. Gitu. Oke. Yang Bapak lihat apa kira-kira faktor yang menyebabkan ini turun Pak kasus COVID di Deli Serdang khususnya? Ya, pertama-tama saya harus menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh elemen yang terkait dalam rangka penurunan kasus COVID-19. Mereka adalah para tenaga kesehatan, para birokrat yang ada di jajaran pemerintah Kabupaten Deli Serdang, dan para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, TNI, Polri, yang kesemuanya bersama-sama dengan masyarakat dengan kesadaran memahami bahwa COVID ini hanya bisa dicegah sebelum ada vaksin melalui proses hidup secara mengikuti protokol kesehatan, memakai masker senantiasa, mencuci tangan dan menjaga kebersihan dengan sabun, kemudian menjaga jarak satu sama lainnya. Oke, pelaksanaan sosialisasi vaksin COVID pada kesempatan kali ini di Deli Serdang yang pertama ya Pak ya? Ya, ini pertama kali kami melakukan simulasi terhadap vaksinasi yang akan dilangsungkan nanti di Deli Serdang. Harapan kami tanggal 14, dan melalui simulasi ini kami berharap vaksinasi nanti berjalan dengan lancar, dan seluruh masyarakat nanti akan bisa divaksin dengan sebaik-baiknya tanpa ada rasa ketakutan yang berlebihan, karena kita percaya bahwa vaksinasi ini adalah salah satu upaya terpenting bagi penurunan
dan barangkali bahkan insya Allah mudah-mudahan menjadi penyelesaian masalah pandemi COVID-19. Amin, amin. Baik, kemudian Pak, kalau kita lihat penyebaran vaksin ini juga banyak simpang siur nih informasi di tengah-tengah masyarakat. Kemudian Bapak sebagai Bupati Deli Serdang ada tidak maksudnya apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat soal simpang siurnya penyebaran distribusi vaksin nanti ke masyarakat? Vaksin ini adalah upaya yang paling penting dalam rangka pengakhiran pandemi COVID-19. Kenapa demikian? Karena melalui proses vaksinasi ini setiap warga yang sudah divaksin nanti akan memiliki imunitas sehingga dia tidak lagi berpotensi menjadi penyebar kepada lingkungannya karena dia sudah divaksin. Oleh karenanya saya berharap akan semakin banyak nanti masyarakat Deli Serdang yang mengikuti program ini. Sekali lagi untuk memastikan bahwa dirinya setelah divaksin tidak lagi menjadi pembawa virus yang akan menyebarkannya kepada lingkungannya. Dan dengan demikian setelah sedemikian banyak nanti yang tervaksin, kami harapkan minimum 70% dari seluruh masyarakat Deli Serdang. Dengan demikian penyebaran virus akan terkendali. Dan kita semua bisa kembali kepada kehidupan kita yang normal. Anak-anak kita bisa sekolah sebagaimana biasa dan perekonomian kita kembali bisa menggeliat dan pada akhirnya tentu saja kesejahteraan kita bisa kita tingkatkan, kita wujudkan. Oke, terakhir nih Pak ya, waktunya mungkin Bapak bisa sampaikan harapan kepada masyarakat khususnya Deli Serdang agar nanti mematuhi ataupun ikut bervaksin atau mengikuti proses vaksinasi COVID ini Pak. Kepada masyarakat Deli Serdang yang saya banggakan, saya berharap agar semua kita akan mengikuti program vaksinasi ini untuk kebaikan kita sendiri, kebaikan keluarga kita, dan kebaikan seluruh masyarakat Deli Serdang yang menjadi tetangga kita, menjadi keluarga kita gitu. Saya sendiri insya Allah siap untuk divaksin dan dengan senang hati akan berharap semoga saya ikut divaksin sehingga saya dan keluarga bisa terhindar dari virus COVID-19 ini. Saya berharap seluruh masyarakat melaksanakan kegiatan ini dengan senang hati, dengan gembira dan percaya bahwa pemerintah sudah melakukan seluruh proses yang diperlukan untuk memastikan bahwa proses vaksinasi ini adalah proses vaksinasi yang baik, yang sesuai dengan standar-standar internasional bahkan untuk bagaimana menyelesaikan pandemi COVID-19. Baik, terima kasih sekali waktunya Pak. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat muslim ya, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan keterangan dari Bapak Asari Tambunan selaku Bupati Deli Serdang. Nah, kita akan lanjutkan mencari informasi berikutnya. Kita akan berkunjung ke kantor Dinas Kesehatan Sumatera Utara untuk menemui Bapak Dr. Alwi Hasibuan selaku Kepala Dinas untuk mencari informasi lebih lanjut terkait dengan vaksin COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, kembali lagi program Kata Pakar hadir di hadapan Anda. Dan di kesempatan kali ini tentunya saya akan membagikan ataupun membawa satu tema untuk kita bahas di kesempatan kali ini. Dan saat ini tentunya saya berada di kantor Dinas Kesehatan Sumatera Utara. Ya, dan tentunya saya mengunjungi Kepala Dinas Bapak Dr. Alwi Mujahid Hasibuan. Nah, kita akan membahas soal vaksin corona ya yang sudah tiba di Sumatera Utara, tepatnya tanggal 5 Januari 2021 kemarin. Kita akan banyak bertanya-tanya nih ya dengan narasumber kita di kesempatan kali ini. Kita sapa beliau. Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini, Dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Baik, nah ini tentunya seperti yang sebelum-sebelumnya banyak diinformasikan bahwa vaksin corona ini sudah tiba di Indonesia dan sudah mulai dibagi-bagikan, didistribusikan dan di Sumatera Utara kemarin tanggal 5 Januari Pak ya 2021. Nah, Bapak melihat dulu secara umum situasi kondisi
pasca ataupun pada saat pandemi corona saat ini seperti apa dari sudut pandang Bapak? Situasi Secara kondisi umum, kita, kondisi terkini Sumatera Utara ya. Sumatera Utara sekarang kasus kita ada 18.756 per tanggal 7 Januari ya kemarin ya. Itu yang kasus yang aktif dari 18.756 ini ada sebesar 2.056 atau 11% dari situ masih aktif, artinya sedang di dalam perawatan ya. Kemudian yang sudah sembuh 16.009 orang atau 85%, 85,3%. Itu alhamdulillah lebih baik dari nasional 82,8% ya, nasional kita 85,3. Tadi kasus aktif kita 11%, nasional itu 14,3%. Ya. Kemudian yang meninggal kita ada 691 orang. Besar itu 691 orang itu ya. Jadi kalau ada orang yang bilang nggak ada corona katanya, bingung juga kita karena ada 691 orang yang meninggal. Mungkin supaya dia yakin harus ada keluarga dia yang meninggal kali barangkali. Itu yang kadang-kadang kita prihatin dengan pendapat-pendapat seperti itu. Itu tidak berempati kepada keluarga-keluarga yang sudah kehilangan keluarganya. 691 orang, ini cukup besar. Untuk Indonesia kita nomor 5. Kalau yang untuk nakes kita nomor 2 kita. Paling banyak meninggal setelah Jawa Timur ya. Terus yang sudah kita periksa itu ada 247.544 dengan positivity rate 7,6%. Ini juga masih cukup rendah, kalaupun belum sesuai dengan standar WHO. WHO mempersyaratkan di bawah 5%. Dan nasional positivity rate-nya 15,4. Nah, kemudian kalau kita lihat lebih dalam lagi di Sumatera Utara ini dari 18.000 sekian tadi 9.096 ada di Medan. Deli Serdang 2.273, Pematang Siantar 589, Simalungun 560, Langkat 454. Ini 5 daerah yang merupakan peringkat 1 sampai 5 ya. Yang paling sedikit kasusnya ada di Nias Utara 12 orang, Nias Barat 16 orang, Nias 36 orang, Padang Lawas 51 orang, Humbang Asundutan 78 orang. Jadi itu Nias Selatan 8 orang. Jadi itu yang paling sedikit. Nah, dibanding nasional kita relatif lebih landai belakangan ini ya, karena mungkin beberapa hal yang kita lakukan kalaupun tidak bisa menuntaskan tapi cukup efektif untuk menahan laju. Ini sekarang di mana-mana lagi terjadi ledakan pasca Nataru, Natal tahun baru. Sekarang terjadi ledakan ini. Jakarta ini sedang kembali melakukan PSBB. Beberapa negara lain juga seperti itu, ada Thailand, ada macam-macam ya. Semua seperti itu ya. Alhamdulillah kita kalaupun ada kenaikan, itu kenaikan yang termasuk landai dalam kacamata pelayanan kita ini ya. Saya tadi sebelum kemari mampir, maksudnya membaca artikel begitu Pak ya. Status Sumut sudah oranye dari sebelumnya merah. Nah Bapak sudah ada menerima data atau informasi tidak Pak terkait itu Pak? Kita sebenarnya yang merah itu beberapa tempat aja, termasuk dalam hal ini Medan ya, Medan sudah oranye. Medan ya. Medan ya, berarti belum Sumut. Kalau Sumut itu lebih banyak oranye, bahkan ada yang hijau, ada yang apa gitu, yang kuning. Medan itu berarti yang ngomong itu orang Medan kali ya. Ya seperti itu ya.
Oke. Jadi yang dari semua tempat yang ada di sini, di Sumatera Utara ini, Medan Binjai Deli Serdang merupakan penyumbang kasus yang cukup tinggi, sekitar 60-65% mulai dari awal itu konsisten. Angkanya kira-kira 62, 63 gitu. Jadi kisarannya 60-65. Itu Medan. Kemudian Simalungun Raya sekitar 10%. Jadi keduanya itu sudah pada angka 75%. Sebenarnya kalau kita bisa menyelesaikan yang dua tempat ini, itu sangat bermakna terhadap penyelesaian secara keseluruhan. Kenapa? Karena selain angka yang langsung tadi itu juga secara tidak langsung juga dia punya pengaruh terhadap daerah di luar dua kawasan yang saya sampaikan. Contohnya misalnya orang dari daerah yang hijau, yang daerah yang kuning datang ke Medan, pulangnya bawa oleh-oleh Covid dari Medan. Atau ada orang Medan yang sedang berkunjung ke kampungnya, dia datang selain bawa oleh-oleh yang lain, juga bawa oleh-oleh Covid kepada keluarganya di kampung. Nah, jadi dia ada hubungan secara tidak langsung seperti itu. Jadi artinya sebenarnya kalau kita bisa menekan kondisi Covid ini di kawasan Medan dan Simalungun Raya tadi, mudah-mudahan kita bisa menekan angka ini secara keseluruhan. Dan itu sudah kita laksanakan dengan beberapa langkah-langkah seperti kita pernah ada Satgas Mebidang dan sebagainya yang kemudian itu bisa menekan angka-angka yang tadi saya katakan tadi. Jadi ya mudah-mudahan lah, kalaupun belum begitu efektif, ya mungkin ini yang harus kita kembali perbaiki seperti itu ya. Baik sahabat muslim, kita jeda dulu ya. Nanti setelah jeda kita akan lanjutkan. Nah, kita akan bahas soal vaksin nih. Seperti apa pembahasannya nanti, jangan kemana-mana, tetap di program Kata Pakar mencari informasi dari sisi ahli. Saya segera kembali. Kita lanjutkan lagi ya obrolan kita dengan Bapak Dr. Alwi Hasibuan ya, selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Nah, terkait dengan vaksin yang sudah hadir, Pak, langkah apa yang berikutnya akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Sumatera Utara, dan sejauh apa peran Dinas Kesehatan Sumatera Utara untuk mendistribusikan vaksin tersebut? Iya, tanggung jawab distribusi itu ada di kita ya, dan kemudian kita sudah melakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa nanti pelaksanaannya itu bisa berjalan dengan baik. Kita sudah mengecek rantai dingin kita, cold chain, cold storage, tempat penyimpanan, cold chainnya, rantai dinginnya. Mulai dari kita dari sini sampai dengan nanti pada saat pelaksanaan. Itu namanya rantai dingin. Ini kan harus tetap pada angka 2-8 derajat Celcius. Jadi itu harus dipastikan, kalau tidak nanti vaksinnya rusak. Kemudian nanti untuk yang pertama ini kita ada 40.000, itu semuanya yang akan diberikan kepada tenaga kesehatan kita. Itu tenaga kesehatan ini, Pak, ya. Nah, kesehatannya sekarang sudah sasarannya sudah oke. Cuman secara teknis memang kami kesulitan untuk bisa akses karena dia langsung pakai aplikasi semua. Dan dashboardnya tidak diberikan kepada kita. Artinya sampai sekarang kita belum bisa masuk kepada sistem itu. Jadi saya bisa mengecek nama saya aja, nama orang lain nggak bisa. Ini yang mungkin perlu dikoreksi dalam proses apanya ini, sehingga nanti ke beberapa yang berikutnya itu bisa berjalan dengan baik. Tapi secara umum kita sudah siapkan, baik itu rantai dinginnya, baik itu vaksinatornya yang akan memberikan vaksin, yang akan mengaplikasikannya, itu sudah ada 1.500 orang. Itu dari mana, yang Pak? Sudah kita latih di seluruh tempat.
Oke. di seluruh kabupaten kota. Itu sudah kita latih dan bulan ini juga kita akan melatih 1.000 orang lagi. Itu bukan berarti orang dari tenaga kesehatan ya? akan Tenaga kesehatan mengaplikasi- lah, tenaga tenaga kesehatan. kesehatan. Ya nggak mungkin tukang beca memberikan vaksin ini kepada ini. Ya harus tenaga kesehatan yang kompeten, Oke. yang punya kapasitas, punya kompetensi. Mhm. Kalau enggak ya nanti melanggar ketentuan dia. Ya. Terus mungkin himbauan lah, terakhir ya himbauan. Saya berharap kepada seluruh masyarakat untuk ikut. Karena kalau ini tidak, ini hanya sedikit yang ikut, ini sama aja kita tidak memberhasilkan ini. Dan nanti corona ini akan terus. Kalau ini sudah berhasil, mudah-mudahan ini akan bisa kita selesaikan. Apalagi ini nanti dengan tetap melaksanakan 3M sampai terbentuk kekebalan. Nah, begitu kekebalan terbentuk, mudah-mudahan sudah selesai. Oke, Mudah-mudahan. berarti ada tahapan-tahapannya begitu ya Pak? Setelah disuntik vaksin itu bukan sekali aja? Ya penyuntikannya setiap orang 2 dosis nanti. 2 dosis. 2 dosis. Ya. Ini pelaksanaan tidak satu hari ini, tidak tanggal 14 saja. Oke. Itu akan berjalan sampai dengan 15 bulan ke depan. Oh, oke. Jadi nanti secara bertahap. Ini pertama ini tenaga kesehatan dulu. Ini masih 40.000 dosis yang ada. Itu aja masih kurang untuk kita. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah merasa harus menolak gitu ya. Yang sekarang bukan untuk masyarakat, untuk saya, untuk teman-teman nakes. Jadi yang lain itu nonton aja dulu, lihat aja dulu. Kalau ini aman ya, ayo rame-rame kita. Dan insya Allah aman ini, insya Allah aman. Jadi jangan berburuk sangka dulu. Ini apa? Karena kenapa berburuk sangka? Ini terlalu banyak. Betul. Lihat medsos ya, medsos menjadi menjadi referensi. Inilah susahnya kita ini. Betul. Nah, sebenarnya nggak ada yang masalah di sini, nggak ada. Ini memang harus kita sukseskan supaya kita selesai, selamat kita dari COVID ini tuntas gitu. Kalau tidak nanti korban akan tambah banyak lagi dan mungkin saja itu kita atau keluarga kita. Oleh karena itu semua harus mendukung. Oke, berarti dari tenaga kesehatan dulu, setelah beres semua baru nanti ke masyarakat. Nah, untuk tenaga kesehatannya sendiri tadi ada 1 orang 2 dosis. Berapa lama dari dosis pertama ke dosis yang direkomendasikan 14 sampai 28 hari. Oke, baru bisa jaraknya. kita lihat hasilnya. Nah, waktu 15 bulan ini waktu untuk apa Pak maksudnya? Semua nanti secara bertahap. Nanti setelah nakes nanti itu orang yang banyak bekerja di lapangan yang bersentuhan dengan masyarakat, yang melayani masyarakat, termasuk mungkin wartawan dalam hal itu ya. ASN yang berhubungan dengan Masyarakat, berhubungan langsung dengan masyarakat, misalnya kemudian TNI Polri misalnya, Satpol PP yang di lapangan, wartawan, semuanya lah. Yang ini. Kemudian baru nanti yang berikutnya adalah yang usia 60 tahun, yang lansia. Kalau yang sekarang yang lansia belum. Nanti akan ada vaksin yang untuk yang lansia. Itu pada saat itu nanti yang lansia, karena yang lansia itu harus kita proteksi. Oke. Berikutnya baru kelompok rentan lainnya. Baru setelah selesai itu barulah masyarakat secara umum yang tidak rentan. Oke. Begitu. Jadi ini tahapannya masih panjang. Paling cepat 15 bulan ke depan. Oke. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan ya. Mudah-mudahan kesempatan lain kita ngobrol lagi ya. Baik, terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak atas waktunya dan sahabat muslim, demikian tadi interview kita dengan Bapak Kadis Pemprov Su, dan tentunya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua seperti apa yang disampaikan oleh beliau, bahwa jangan takut untuk vaksin dan ikuti prosesnya, karena untuk tahap pertama ini kita bisa melihat, mengawasi dari proses distribusi terhadap tenaga kesehatan, baru nanti ke akhirnya sampai ke masyarakat. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.